Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di renungan pagi kita Pelita Kehidupan. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya Allah baik dalam kehidupan kita. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap mau berjalan di dalam rencananya Tuhan, di dalam jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati setiap kekuatan yang Tuhan berikan di dalam menjalani hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk menghirup udara di pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami semalam. Kami percaya kami boleh istirahat, itu adalah anugerah Tuhan buat kami. Kami boleh menenangkan pikiran kami, tubuh kami, dan segenap totalitas hidup kami. Dan saatnya pagi hari kami bangun, kami mau mulai setiap aktivitas kami dan kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk terus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, tiap-tiap hari kami menerima pesan-Mu Bapa untuk mengarahkan jalan hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam arahannya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan setiap keterbatasan yang ada Tuhan, tolong Kau yang menyempurnakan. Dan juga Bapa, kiranya Kau memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan setiap kami boleh melihat Tuhan baik dalam hidup kami. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan kami pergumulan, tantangan, biarlah Tuhan kami boleh melihat setelah semua ini selesai, kami melihat bagaimana Tuhan luar biasa menolong kehidupan kami dan melepaskan kami dari setiap kesulitan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kita adalah konsekuensi dosa. Pada renungan kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Selvi Rose melalui tayangan video dengan tema apakah Tuhan mengampuni dosa perzinahan. Yang menjadi pertanyaan dari Ibu Selvi Rose adalah, yang pertama, apakah status manusia setelah kematian Kristus? Yang kedua, jika kita masih berdosa bahkan setelah Yesus mati bagi dosa-dosa kita, lalu siapa yang akan menyelesaikan dosa zina? Terima kasih Ibu Selvi untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu berarti kematian atau kebinasaan. Kalau dilihat dari satu sudut pandang tentang kematian, hal ini sepertinya suatu hal yang sangat lumrah sebagaimana dicatat dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu, inilah yang menjadi hal paling menakutkan bagi banyak orang, yaitu kehidupan sesudah kematian. Karena apa? Karena harus menghadapi penghakiman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, kita nggak boleh sembarangan dengan hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Jangan kita menganggap kasih karunia Allah adalah sesuatu hal yang murahan. Jangan katakan, Allah kan murah hati, Dia akan selalu mengampuni dosa saya, sekalipun saya selalu jatuh bangun dengan dosa perzinahan. Allah itu kan panjang sabar, Dia pasti maklum kok kalau saya belum bisa lepas dari ikatan dosa dan saya masih hidup dalam kegelapan. Kan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, berarti saya bebas dong untuk berbuat dosa. Sekali lagi, jangan pernah anggap murahan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertanyaan pertama Ibu Selvi tadi, apakah status manusia setelah kematian Kristus? Mari kita lihat Roma 6 ayat 1-2.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Status kita setelah kematian Kristus yang pertama, kita mati bagi dosa. Artinya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh ikatan-ikatan dosa. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita tidak lagi terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, roh nenek moyang, perdukunan, dan lain-lain. Kita tidak lagi menjadi budak seks yang selalu ingin melampiaskan hawa nafsu dan kedagingan untuk memuaskan diri dengan seks di luar hubungan suami istri. Mengapa orang bisa terikat dengan perzinahan? Karena seorang itu masih menjadi hamba dosa. Seorang hamba tentu akan mengabdi kepada tuannya dan ia akan menuruti perintah tuannya. Ketika ia menjadi hamba dosa, maka ia hidup di bawah kuasa dosa. Maka ia akan menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk berbuat dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kedua, status atau keadaan kita setelah kematian Kristus, kita memiliki hidup yang baru. Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang dimaksud dengan hidup yang baru adalah hidup yang diubahkan, hidup yang diperbaharui dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Tidak lagi hidup dalam kebinasaan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, status atau keadaan kita setelah kematian Kristus adalah tubuh dosa kita hilang kuasanya. Mungkin kita akan membangun sejuta argumentasi, tapi kan kita sering mendengar loh, orang berkata selama hidup di dunia ini tidak mungkin kita bisa tahan menghadapi godaan. Pastilah kita jatuh, pastilah iman kita goyah, pastilah kita tergiur oleh tawaran dunia, pastilah kita berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian dan kebangkitan Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita lihat Roma 6 ayat 5-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Selanjutnya, untuk pertanyaan Ibu Selfiros yang kedua. Jika kita masih berdosa, bahkan setelah Yesus mati bagi dosa-dosa kita, lalu siapa yang akan menyelesaikan dosa zina? Dosa itu ditanggung oleh dirinya sendiri karena ia telah mempermainkan kasih karunia dan pengampunan yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Artinya, kesempatan untuk bertobat itu sudah Tuhan sediakan. Kalau kita tidak mau meresponi, maka konsekuensi dosa itu kita yang harus menanggungnya. Kita lihat Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan pagi kita sudah membahas apakah dosa perzinahan diampuni Allah? Jawabannya iya. Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Banyak orang yang salah mengartikan tentang kasih karunia dan tentang pengampunan yang Allah berikan. Sehingga orang yang seharusnya sudah tahu tentang kebenaran justru memilih hidup dalam dosa, menikmati dosa, diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 20-22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka menjadi lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anugerah terindah adalah karya penyelamatan Kristus di kayu salib bagi Bapak Ibu, saya dan saudara. Jangan lagi kita hidup dalam kegelapan, karena ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk karya penyelamatanmu di kayu salib bagi kami, untuk pengampunan yang kau berikan, untuk cinta kasihmu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati bagi kami. Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas cara hidup kami yang sia-sia, atas kekerasan hati kami untuk bertahan dengan kehidupan lama kami. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami berjalan sesuai dengan maunya kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami kelepasan demi kelepasan dari segala ikatan dosa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap kami yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh nenek moyang, okultisme, ikatan kuasa dosa, seks, keuangan yang tamak Tuhan, jabatan, dan segala sesuatu yang kami mau raih dengan ambisi kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau serahkan terus kehidupan kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami. Kuasailah tata hati kami, bentuklah kami menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan, rindu untuk hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Dan kami mengalami setiap kelepasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membebaskan kami dari setiap kuasa dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di renungan pagi kita Pelita Kehidupan. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya Allah baik dalam kehidupan kita. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap mau berjalan di dalam rencananya Tuhan, di dalam jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati setiap kekuatan yang Tuhan berikan di dalam menjalani hari demi hari.